Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan antar fungsi dan implikasi yang dimana di sini saya akan menjelaskan submateri yaitu fungsi, domain, kodomain, dan range, dan juga representasi fungsi. Pertama-tama kita mengenal fungsi dulu, yang dimana fungsi adalah relasi antara domain dan kodomain yang memasangkan setiap anggota himpunannya dari daerah asal tepat satu ke himpunan daerah lainnya. Kemudian yaitu domain. Domain adalah seluruh anggota himpunan daerah asal dan biasanya domain terletak di sebelah kiri. Kemudian yaitu kodomain. Kodomain adalah seluruh anggota himpunan daerah kawan dan biasanya kodomain terletak di sebelah kanan. Dan range adalah hasil himpunan dalam daerah kawan yang terpasang oleh anggota himpunan awal. Baik, di sini terdapat contoh soal yang dimana fungsi gx sama dengan 2x min 1, yaitu memetakan himpunan P min 3, min 2, min 1, 0, dan juga 1. Kemudian yaitu kehimpunan Q min 7, min 5, min 3, min 1, 0, 1, 2, 3. Kemudian kita akan menentukan domain, kodomain, dan range dari fungsi gx tersebut. Nah, di contoh soal ini domainnya telah diketahui yaitu min 3, min 2, min 1, 0, dan 1. Dan kodomainnya yaitu min 7, min 5, min 3, min 1, 0, 1, dan 2, 3. Nah, kemudian kita akan mencari range. Pertama-tama kita untuk mencari range kita menghitung gx sama dengan 2x min 1 untuk setiap nilai x dalam domain. Yang dimana yang pertama yaitu domainnya min 3, kemudian kita masukkan ke dalam rumus yaitu 3 min 3 g min 3 sama dengan yang dimana gx-nya yaitu 2x min 1. Kemudian kita masukkan ke rumus yaitu menjadi g min 3 sama dengan g-nya adalah 2, 3-nya didapatkan dari kodomain, min 3-nya didapatkan dari nilai domain tadi. Kemudian dikurangi 1, mendapatkan hasil 2 dikali min 3 yaitu min 6 dikurang 1 sama dengan min 7. Kemudian seterusnya seperti awal. Dan didapatlah range dari soal fungsi tadi min 7, min 5, min 3, min 1, dan 1. Nah, kemudian ada representasi fungsi. Representasi fungsi ini bisa kita melalui beberapa cara. Di sini pertama ada menggunakan rumus. Contoh sederhananya yaitu biaya langganan aplikasi musik. Misalkan ada biaya pendaftaran 10.000, itu hanya untuk bayar sekali saja. Lalu biaya langganan 5.000 per bulan, yang dimana jumlah bulanan langganan input yaitu X, total biaya yang dibayar output yaitu Y atau Fx. Dan didapatkanlah hasil rumus Fx sama dengan 5x plus 10. Angka 10 adalah biaya tetap dan 5 adalah biaya yang bertambah setiap bulannya. Nah, kemudian contoh dari tabel biaya langganan aplikasi musik. Kita buat tabel, kemudian membuat kolom bulan yaitu X. Cara hitung dari rumus tadi 5x plus 10 dan total biaya adalah Y. Kemudian kita masukkan angka X. Yang pertama yaitu 0. Kita masukkan ke dalam rumus 5x plus 10. Kemudian didapatlah
rumus 5 kali 0 plus 10, yang dimana total biayanya yaitu 10 yang didapatkan dari 5 kali 0 ditambah 10. Begitu juga untuk yang 1, 2, dan 3. Nah, di sini yang ketiga yaitu menggunakan grafik. Di sini terdapat grafik fungsi. Biasanya kalau itu bermain itu inputnya untuk fungsi linear dan linear, output dan cara berubah saya juga berubah. X, Gx, X, fungsi X itu linear. Ini adalah fungsi yang ada di dalam. Jika X naik 1, hasilnya naik 1. Jika X naik 2, maka hasilnya juga naik 2. Pertumbuhannya stabil pada fungsi linear ini. Kemudian fungsi Dx yaitu X pangkat 2. Artinya ini fungsi non linear, dimana ini adalah fungsi yang negatif. Hasilnya adalah X dikalikan dengan dirinya sendiri. Semakin besar nilai X, maka hasilnya akan X dikalikan 1 Kita akan lanjut ke materi laju perubahan. Sebelumnya, laju perubahan ini apa sih definisinya? Laju perubahan itu intinya, misal nih, tahun ini tinggi kamu 145 cm. Kemudian tahun depan tinggi kamu jadi 155. Nah, selisih dari itu termasuk laju perubahan. Perubahannya dari tahun kemarin dan tahun ini tinggi kamu tuh laju perubahannya tuh cepat, sedang, atau tidak ada perubahan sama sekali gitu, teman-teman. Lanjut. Di sini ada bentuk matematisnya nih untuk mencari laju perubahan dan mencari laju X dan Y-nya. Nah, mungkin dilihat sekilas seperti ini mungkin tidak mengerti ya teman-teman. Kita akan lanjut ke soalnya dulu nih. Misal nih, disajikan fungsi Y sama dengan 3X. Jika X berubah dari 2 ke 6, tentukan laju perubahannya. Nah, di sini X ini sudah ketemu nih laju perubahannya itu dari 2 ke 6. Jadi langsung aja simbol segitiga ini laju perubahannya teman-teman. Jadi hitung laju X sama dengan 6 dikurang 2. Kenapa 6 dikurang 2? Karena dilihat dari rumusnya, karena harus akhir dengan awal. Akhir dikurang awal. Makanya 6 dikurang 2 sama dengan 4. Terus kalau si Y-nya ini kan, Y-nya kan belum ketemu nih. Laju perubahannya gimana cara dapetinnya? Nah, cara dapetnya kita masukin X yang 2 dan X6 itu, kemudian kita kalikan dengan Y sama dengan 3X ini. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6 dan 3 kali 6 sama dengan 18. Ketemu nih akhirnya, si awalnya itu 6 dan si akhirnya 18. Jadi laju Y adalah 18 dikurang 6 sama dengan 12. Setelah kita ketemu laju X dan laju Y, kita bagi untuk X, laju X dan Y-nya untuk mencari laju perubahannya. 12 dibagi 4 seperti yang ada di rumus di sini teman-teman. Jadi 12 dibagi 4 sama dengan 3. Lanjut, di sini ada interpretasi kemiringan grafik. Nah, grafiknya itu nanti di soal-soal itu akan disajikan grafik naik ke kanan itu nilai bertambah, garis turun ke kanan nilai berkurang, garis datar tidak berubah, dan garis makin curam, perubahan makin cepat. Itu gimana sih maksudnya? Nih,
Misal nih, ini adalah contoh grafik untuk grafik naik ke kanan. Nilainya bertambah, berarti nilainya tuh positif. Arah garisnya akan dari ke kiri dan stabil naik ke kanan. Seperti ini teman-teman. Melintasi sumbu X dan Y. Kemudian, untuk garis turun ke kanan nilai berkurang itu dia dari sebelah kiri, dari kiri atas ke kanan bawah. Karena berarti nilainya ini ada yang negatif teman-teman. Jadi makanya posisinya tuh terbalik dengan yang nilai bertambah. Kemudian kalau misalnya nilai datar, garis datar gimana? Garis datar itu garis si merah-merahnya ini teman-teman bakalan nyatu dengan sumbu si X. Jadi datar dia. Bisa dibilang tidak ada perubahan. Kalau dia perubahannya garis miring makin curam, itu berarti perubahan dari laju perubahannya itu cepat, yang sangat curam lah. Jadi garisnya nih bisa kemiringan garisnya itu bakalan mendekati sumbu si Y teman-teman. Lanjut kita ke materi gradien. Gradien ini adalah angka yang menunjukkan seberapa miring garis. Nah, misal nih diketahui 2 titik, 25 dan 6, 13. Tentukan gradiennya. Jadi, pertama, rumusnya itu adalah nih, gradien itu Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Jadi, kita masukkan tuh sebagai perwakilannya nih. Jadi si 2 ini adalah perwakilan dari X1 dan 5 ini perwakilan dari Y1, kemudian 6 ini perwakilan dari X2 dan 13 sebagai perwakilan Y2. Kemudian setelah kita dapat nih hasil dari pembagian tersebut, kita sederhanakan lagi, kita kecilkan lagi dari 8 bagi 4 sama dengan 2, maka gradiennya itu adalah 2. Sebenarnya bisa sampai sini saja untuk mencari gradien, tapi kalau kita mau cari persamaan garisnya untuk mencari perubahan lajunya, ada rumusnya nih. Persamaan garis itu rumusnya Y sama dengan MX plus C. Jadi masukkan titik. Ini titiknya terserah ya teman-teman, mau ambil titik 2,5 atau yang 6, 13 itu. Salah satu dari titik itu nggak apa-apa. Jadi ambil di sini ambil 2,5, kemudian dari rumus ini kita tinggal implementasikannya nih, karena 2 itu X dan 5 itu 2 itu. Jadi yang Y-nya ini diganti jadi 5. 5, 2 kali 2 plus C. Kemudian 2 kali 2 ini sama dengan 4. Dan kita pindah ruas, jadilah C-nya itu sama dengan 1. Jadi, persamaan garis tersebut, dari titik tersebut adalah Y sama dengan 2X plus 1. Kenapa di sini tiba-tiba ada 2X? Karena hasil dari gradien tadi itu 2, teman-teman. Oke, lanjut kita kan ke materi sensitivitas fungsi. Sensitivitas fungsi ini adalah seberapa besar perubahan output hasilnya kalau inputnya berubah sedikit. Nah, perlu diingat sensitivitas itu sama aja dengan turunan fungsi. Nah, kita ke contoh dulu nih teman-teman. Di sini contohnya fungsi linear nih. Diketahui fx-nya sama dengan 2x plus 1. Untuk mencari sensitivitas fungsinya ini, kita bisa pakai bermacam-macam metode teman-teman. Seperti yang teman saya jelaskan tadi, bisa pakai tabel, bisa pakai cara normalnya. Nah, di sini kita memakai cara tabel. Cara tabel ini menggunakannya itu pertama, tabel pertama X ini untuk seberapa perubahannya kalau bergerak. Misal dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 4 ke 5. Ini tuh kalian bisa sampai berapapun bebas, sampai 10, sampai 20 nggak apa-apa. Cuman di sini kita sampai 5 aja.
Kemudian untuk mengetahui kalau si X-nya ini geser satu tingkat, apakah dia ini berubahnya berapa sensitif gitu. Di sini itu kita pakai fx sama dengan 2x plus 1. Kok dapat angka 1, 3, 5, 7, 9, 11 ini dari mana? Kita perhatikan lagi si X-nya ini. Kalau misal nih kalian pengen cari yang nomor 2. Nomor 2 ini si X-nya itu 2 berarti. Nah, si fx di sini kalian ganti aja. Jadi f-nya itu 2 sama dengan 2 kali 2 plus 1. Hasilnya adalah 5, teman-teman. Dan seterusnya. Setelah kalian dapat nih nilainya, kalian tinggal lihat nih selisihnya dari 1 ke 3 itu berapa tingkat, 5 ke 7 itu berapa tingkat, 9 ke 11 berapa tingkat. Seperti yang kalian sudah lihat, 1 ke 3 itu 2, ke 3 ke 5 itu 2. Jadi sensitivitas fungsinya itu adalah 2. Jadi setiap X naik 1 berarti naiknya sensitivitasnya itu adalah 2. Seperti grafiknya ini, grafiknya berarti grafiknya positif ke kanan gitu. Tebak ini grafik jenis apa, teman-teman? Bisa dijawab ya nanti ya. Next, kalau fungsinya kuadrat gimana? Nih, misal disajikan fx sama dengan kuadrat nih, x kuadrat. Caranya sama seperti tadi, dan kemudian kita bisa dilihat di sini dari perubahannya kecil, lebih besar, makin besar, dan grafiknya jadi melengkung nih teman-teman, tidak konsisten lurus tegak lurus, tapi di sini melengkung teman-teman. Makanya si X2 ini karena dia di kuadrat, jadi bisa turunkan. Jadi hasil sensitivitasnya adalah 2x. Nah, lanjut di sini adalah di sini ada analisis numerik sederhana. Diketahui fx itu 3x plus 2. Buat tabel untuk x sama dengan 0, 1, 2, 3 dan tentukan laju perubahan rata-rata x1 dan x3 nya teman-teman. Seperti yang saya jelaskan tadi dan sudah dilihat ya, ini berarti perubahan input laju X setiap langkah X naik 1. Sedangkan perubahan input Fx itu setiap X naik 1 outputnya naik 3 gitu teman-teman. Nah, sekian dari kami minta maaf jika ada salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.